Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 7. Apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, bertemu dengan Bu Ceria. Mungkin ini pertama kali walaupun hanya belum tatap maya, hanya melalui rekaman video ini. Perkenalkan, nama saya Bu Ceria Andespi. Ibu biasanya mengajar matematika. Namun, pada MPLS kali ini Ibu akan menyampaikan tentang peraturan akademik dan tata tertib sekolah. Langsung saja kita ke peraturan akademik. Nah, peraturan akademik terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama pembelajaran, pembiasaan, program keteladanan, dan yang terakhir adalah rapat dan konsultasi dan mutasi siswa. Langsung saja yang pertama, pembelajaran. Proses pembelajaran dilaksanakan dalam tahun pelajaran. Satu tahun pelajaran dibagi menjadi 2 semester. Jumlah minggu efektif untuk pelaksanaan proses pembelajaran dalam satu tahun antara 34 sampai 38 minggu. Jumlah minggu efektif untuk pelaksanaan proses pembelajaran setiap semesternya sekitar 17-19 minggu. Nah, di sini juga diterapkan salam, sapa, senyum, sopan santun atau biasa kita kenal dengan 5S. Dan jika nanti kita sudah melaksanakan kegiatan sekolah dengan normal, biasanya dilaksanakan setiap pagi oleh guru piket dari pukul 6.30 sampai 6.55. Selain itu, upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin diikuti oleh semua siswa dan semua warga sekolah dari jam 7 sampai jam 7.40 di lapangan basket SMA Negeri 3 Turi. Nah, untuk upacara peringatan Hari Nasional dilaksanakan secara eksidental sesuai dengan harinya, diikuti oleh semua warga sekolah pukul 7 sampai 7.40 bertempat di lapangan basket SMA Negeri 3 Turi. Nah, semoga kegiatan ini akan segera berlangsung ketika pandemi ini berakhir. Pembiasaan. Ada beberapa pembiasaan yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Turi. Yang pertama, upacara bendera. Yang kedua, doa bersama sebelum belajar, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sapa pagi dan siang, Sabtu sehat dan Sabtu bersih, ulangan bersama mingguan, kebersihan diri baik kelas maupun lingkungan, menyanyikan lagu nasional, dan doa bersama sebelum pulang. Nah, program keteladanan. Di sini ada program keteladanan yang pertama di lingkungan sekolah dan yang kedua di kelas. Di lingkungan sekolah diantaranya adalah datang tepat waktu. Jadi siswa tidak boleh terlambat. Mengucapkan salam ketika masuk ruang kepala sekolah, ruang guru, perpustakaan, kelas, dan kantin. Bertutur kata dalam sopan, terlibat dalam setiap kegiatan sekolah, selalu melaksanakan 5S saat bertemu dengan warga sekolah, dan selalu berpenampilan yang rapi dan bersih. Kalau mau izin di saat pulang atau tidak, izin atau pamit di saat pulang atau tidak bekerja, juga harus menggunakan izin yang jelas, menyimpan sampah pada tempatnya. Jadi jangan sampai kalian membuang sampah atau menyimpan sampah itu sembarangan. Nah, untuk program keteladanan di kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam ketika masuk kelas, dan berbicara dengan bahasa santun, ramah, sopan. Menegur siswa yang berbuat salah, selalu memberikan reward pada siswa yang berlaku positif, bersikap empati, tidak meninggalkan kelas saat pembelajaran, dan guru paling terakhir kalau keluar dari kelas dan bersalaman dengan siswa. Nah, untuk kehadiran, peserta didik wajib hadir mengikuti proses pembelajaran selama 1 tahun pelajaran untuk setiap tingkat. Setiap peserta didik wajib hadir mengikuti proses pembelajaran minimal 90% tiap semester, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di lapangan atau di luar kelas sesuai karakteristik mata pelajaran dan tuntutan standar isi setiap mata pelajaran. Setiap peserta didik yang tidak dapat mengikuti proses pembelajaran di kelas dihitung masuk dalam kegiatan belajar mengajar apabila mengikuti lomba mewakili sekolah, mengikuti rapat OSIS, pramuka, dan lain sebagainya, menghadiri upacara atau kegiatan yang ditugaskan oleh sekolah,
atau OSIS atau organisasi sekolah, mengikuti lomba atau pertandingan seni, olahraga, lembaga resmi, dan dibuktikan dengan surat dari klub. Kalau kalian ikut klub olahraga ya dari klub olahraga, kalau tari ya dari sanggar tarinya. Kemudian mengerjakan atau melaksanakan tugas yang berkaitan dengan program sekolah. Selanjutnya, ketidakhadiran. Nah, di sini ketidakhadiran peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran dapat disebabkan karena yang pertama sakit. Nah, itu harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, pemberitaan langsung atau surat dari orang tua atau wali. Nah, kalau kedua izin harus didahului dengan permohonan atau surat dari orang tua atau wali. Yang terakhir, sengaja tidak menghadiri kehadiran pembelajaran bolos dan atau tanpa keterangan atau alpa. Oke, nah itu adalah ketidakhadiran yang biasa ada di sini dan peraturannya seperti itu. Selanjutnya, kewajiban dan hak siswa. Nah, setiap peserta didik ini berhak menggunakan fasilitas belajar dan dalam rangka mencapai kompetensi dasar sesuai mata pelajaran yang berupa alat dan bahan praktikum untuk mata pelajaran biologi, kimia, dan fisika. Jadi kita punya lab juga, lab praktikumnya. Ada media pembelajaran juga, ada perabot atau praktik untuk pelajaran kesenian, pendidikan jasmani, kesehatan, dan keterampilan. Ada juga komputer, lab komputer, itu juga ada internet untuk pembelajaran TIK dan mata pelajaran yang ada relevansinya. Kemudian, setiap peserta didik berhak menggunakan fasilitas perpustakaan sekolah dalam bentuk meminjam buku pelajaran, buku referensi, dan pengetahuan umum di perpustakaan sesuai prosedur. Jadi ada prosedurnya ya kalau kalian mau pinjam buku di perpustakaan. Boleh, sangat boleh pinjam buku di perpustakaan. Selanjutnya, setiap peserta didik berhak untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah mengembangkan bakat, minat, dan keterampilannya. Nah, namun selama pandemi COVID-19 ini ekstrakurikuler juga belum ada, sehingga anak diharapkan dapat mengembangkan diri di rumah dengan baik. Yang terakhir adalah setiap peserta didik berkewajiban untuk memelihara setiap fasilitas belajar yang terdapat di lingkungan sekolah. Selanjutnya, penilaian. Nah, proses penilaian ini ada juga berupa tugas mandiri, tugas kelompok, tugas berkesinambungan. Ada juga tugas yang dibebankan pada guru kepada peserta didik dalam berupa kegiatan mandiri terstruktur, kegiatan mandiri tidak terstruktur. Peserta didik wajib menyelesaikan seluruh tugas yang dibebankan oleh guru dengan baik. Nah, setiap tugas itu juga nanti ada ketentuannya sesuai menurut masing-masing guru yang memberikan itu ada ketentuannya, ada teknik penilaiannya nanti bagaimana tentang tugas yang diberikan oleh setiap. Selanjutnya adalah ulangan dan ujian. Di sini ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan peserta didik. Nah, di sini ada beberapa ujian. Yang pertama ujian ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, dan ujian nasional yang biasa sekarang kita kenal dengan asesmen. Nah, penjelasannya dapat kalian lihat pada slide berikut ini. Kalau ulangan harian nih biasanya yang diberikan oleh setiap guru mapel pada saat penyelesaian 1 KD. Bisa 1 KD selesai nanti langsung ujian atau ulangan harian. Bisa nanti per 2 KD baru ulangan harian. Nah, ini adalah jenis-jenis ulangan yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Turi. Kenaikan dan kelulusan. Nah, kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran atau setiap akhir semester. Kenaikan kelas didasarkan pada penilaian ketuntasan belajar seluruh SK atau KD pada semester ganjil dan semester genap. Nah, peserta didik dinyatakan naik kelas apabila dari 12 mata pelajaran itu ada 8 yang KKM atau tuntas. Kalau lebih dari kurang dari 8 yang tuntas maka tidak bisa naik kelas. Dan nilainya tidak boleh kurang dari 5 pada setiap mata pelajaran. Tidak boleh nilai kepribadian atau nilai pengembangan dirinya itu tidak boleh di bawah minimal atau minimal B lah. Kalau kurang dari B itu tidak bisa naik kelas.
Dan yang paling penting adalah presensi ketidakhadiran. Jadi kalau kalian tidak hadir itu lebih dari 10%, seumpamanya kalian mengikuti 100 kali pertemuan pembelajaran di SMP Negeri 3 Turi, tapi kamu 10 kali tidak masuk, itu kamu masih bisa lulus. Tapi kalau kamu 11 kali saja tidak masuk dari 100 pertemuan, itu kamu tidak bisa naik kelas atau tidak bisa lulus. Nah, peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila lebih, nah ini lihat, lebih dari 4 mata pelajaran yang tidak tuntas, nilai agama mau agama Islam, mau agama Katolik atau Kristen sesuai agama masing-masing, dan nilai kewarganegaraan tidak tuntas, maka dia juga tidak bisa naik kelas. Tidak memperoleh nilai minimal pada akhlak mulia dan kepribadian juga tidak bisa naik kelas. Nah, hanya memiliki satu mata pelajaran dengan nilai kurang dari 5 atau sama dengan 5. Jadi dari 12 mata pelajaran itu hanya boleh ada satu mapel aja yang nilainya kurang dari 5. Kemudian nih lihat, ketidakhadiran. Dari 100 pertemuan kalian tidak hadir 11 kali, itu sudah tidak bisa naik kelas. Kalau untuk kelulusan, biasanya menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal baik pada pelajaran sikap dan perilaku, lulus ujian sekolah, dan lulus ujian nasional. Kalau ujian nasional mungkin tahun kemarin tuh biasanya disebut asesmen, belum tahu nanti peraturan untuk tahun ini, pembelajaran tahun ajaran 2001-2022 itu nanti pakai sistem kelulusannya seperti apa. Kita tunggu saja ya. Nilai dan remedi. Peserta didik yang belum mencapai KKM pada ulangan harian dan ujian tengah semester harus mengikuti pembelajaran remedi atau perbaikan nilai. Nah, pembelajaran remedi diberikan setelah dilakukan analisis terhadap hasil ulangan harian, beberapa KD, atau ujian tengah semester. Pembelian remedi dapat diselenggarakan dengan berbagai kegiatan antara lain memberikan pembelajaran ulang, memberikan bimbingan secara khusus, memberikan tugas-tugas, pemanfaatan sebaya, tes ulang. Kemudian, nilai hasil remedial tidak melebihi nilai KKM. Jadi nilai remedi itu biasanya hanya di KKM saja. Dan anak dinyatakan tidak tuntas pada mata pelajaran jika sudah 5 kali remedi tapi tidak tuntas. Maka Bapak Ibu guru nanti akan menulis, oh anak ini tidak tuntas karena seumpamanya kita mempunyai KKM Matematika 71. Nilaimu pertama kali 5. Kamu sudah remedi berkali-kali, cuman nilainya naiknya dikit-dikit. Nah, remedi terakhir, remedi kelima, nilaimu cuma 69 sama Mena. Maka bisa disebut ini tidak tuntas, karena ketuntasannya berapa? 71. Kemudian konsultasi. Untuk membantu pencapaian kompetensi, setiap peserta didik diberi pelayanan akademis oleh guru mata pelajaran, wali kelas maupun konselor atau guru BK. Setiap guru mata pelajaran wajib menyediakan jadwal layanan akademik kepada setiap peserta didik asuhannya. Setiap wali kelas wajib menyediakan waktu layanan akademik kepada setiap peserta didik asuhannya. Setiap guru BHK wajib menyediakan jadwal layanan akademik kepada setiap peserta didik asuhannya. Layanan khusus ini diberikan kepada setiap peserta didik yang memiliki masalah khusus dalam mengikuti pembelajaran seperti masalah kehadiran, kepribadian, akhlak, ekonomi, dan keamanan. Layanan khusus diberikan secara berjenjang, mulai dari guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK. Segala bentuk pelayanan dikoordinasikan dengan guru BK. Setiap peserta didik wajib mengikuti minimal satu jenis kegiatan pengembangan diri. Dan setiap peserta didik berhak mendapat pelayanan untuk mengikuti pengembangan diri. Mutasi siswa. Ini mutasi siswa dapat berupa mutasi masuk atau siswa masuk ke SMP Negeri 3 Turi dan mutasi keluar atau siswa keluar dari SMP Negeri 3 Turi. Nah, proses penerimaan siswa mutasi masuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, siswa mutasi masuk harus memenuhi persyaratan seperti ini, fotokopi NEM atau nilai terendah pada saat PPDB, fotokopi ijazah, fotokopi rapot, surat keterangan pindah dari sekolah, surat keterangan pindah dari dinas kabupaten, surat keterangan kesehatan bebas narkoba, fotokopi KK, surat keterangan kelakuan baik dari sekolah atau kepolisian yang biasa kalian
kalian pahami dengan SKCK itu dari kepolisian, surat keterangan validasi NISN dari Dinas Pendidikan setempat, mengikuti tes yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 3 Turi, status sekolah SSN, surat perwakilan yang disyahkan oleh notaris, jika yang bersangkutan ikut wali, surat keterangan formasi kelas dari sekolah yang akan ditempati. Setiap peserta didik berhak mutasi keluar atas permintaan orang tua atau wali. Setiap peserta didik berpeluang mutasi keluar atas pertimbangan sekolah. Nah, selanjutnya adalah rapot. Nah, di rapot ini nilai sikap spiritual dan sosial minimal baik, harus B. Kalau kurang dari B, kalian tidak bisa naik kelas. Nilai pengembangan diri dari pelatih, struktur pembimbing kegiatan pengembangan diri. Harus ada nilai ekstrakurikuler. Jadi besok ketika pandemi ini sudah berakhir, ketika sudah diizinkan lagi masuk sekolah dan ada ekstrakurikuler, kalian wajib mengikuti paling nggak satu ekstrakurikuler yang disediakan oleh sekolah. Nilai harian diperoleh dari gabungan hasil ulangan harian dan nilai tugas yang dibandingkan 60 banding 40%. Nilai rapot memakai skala ratusan dan nilai pecahan kurang dari 0,5 dibulatkan ke bawah, contoh 74,49 menjadi 74, dan lebih dari 0,5 dibulatkan ke atas, contohnya 74,5 atau 74,53 menjadi 75. Skala nilai keberhasilan sangat baik A, baik B, dan kurang C. Nilai akhir setiap mata pelajaran diperoleh dari 7 kali rata-rata ulangan harian ditambah 1 kali ulangan tengah semester ditambah 2 kali ulangan akhir semester dibagi 10. Nah, itu perhitungan untuk nilai rapotnya. Jadi kalian harus mengikuti semua ulangan hariannya. Jangan cuma ikut sekali, ikut 2 kali padahal ada 7 kali ulangan harian. Kemudian nilai pada laporan hasil belajar selalu ada komentar dari pendidik berdasarkan kompetensi dasar yang diselesaikan dalam 1 semester. Setiap peserta didik berhak menerima kembalian hasil ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, setelah diperiksa dan diberi komentar oleh pendidik. Di sini selanjutnya adalah tata tertib sekolah. Ada berbagai tata tertib sekolah. Di sini akan Ibu sampaikan 10 bab tentang tata tertib sekolah. Satu dasarnya adalah Inpres nomor 14 tahun 1981, tanggal 1 Desember 1981 tentang menyelenggarakan pengibaran bendera merah putih. Ya, dasar yang lain adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Tujuannya, salah satunya adalah menciptakan kondisi sekolah yang teratur dan menjaga proses belajar mengajar agar dapat lancar dan berkualitas. Selain itu, membentuk karakter peserta didik yang kuat tentunya. Kemudian haknya. Hak siswa atau peserta didik SMA Negeri 3 Turi adalah mendapat pendidikan, pengajaran, pelatihan sesuai kurikulum SMA Negeri 3 Turi, mendapat perlindungan, perasaan aman, nyaman selama belajar dan atau kegiatan di sekolah, dan mendapat kesempatan berkompetensi dan berprestasi. Juga kalian berhak menggunakan fasilitas sekolah dengan baik dan bertanggung jawab, mengikuti kegiatan organisasi dan mengajukan usulan, saran, kritik secara santun dan bermartabat. Nah, berikut adalah seragam yang digunakan di SMP Negeri 3 Turi. Ada alma mater, seragam OSIS, seragam batik, seragam identitas, ada seragam pramuka, ada juga seragam olahraga. Nah, semoga pandemi ini segera berakhir dan kalian bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, kita bisa belajar lagi bersama dengan menggunakan seragam-seragam dan kita bisa berkumpul kembali untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Selanjutnya, upacara. Upacara bendera wajib diikuti oleh seluruh peserta didik dengan seragam lengkap menggunakan alma mater. Pelaksanaan upacara bendera tiap hari Senin pukul 7 atau hari lain sesuai dengan kegiatan khusus sekolah, pemerintah terkait, dan kegiatan nasional. Petugas upacara bendera diatur secara bergilir kecuali hari atau upacara khusus akan dilaksanakan oleh pengurus OSIS dan ditentukan kemudian. Apel KBM ekstrakurikuler. Nah, di SMA Negeri 3 Turi, jika kita sudah pembelajaran seperti biasa, kita akan melaksanakan apel 10 menit sebelum
pembelajaran dimulai. Jadi jam 6.50 itu kita ada apel. Pintu gerbang ditutup jam 6.50. Kegiatan belajar mengajar diatur menggunakan jadwal pelajaran dimulai pukul 7. Peserta didik terlambat boleh masuk mengikuti KBM apabila telah mendapatkan izin dari guru mata pelajaran yang bersangkutan sepengetahuan guru piket. Kemudian setelah didik boleh menerima tamu di ruang tamu sekolah pada saat istirahat kecuali kebutuhan mendesak. Seizin guru mata pelajaran yang dan sepengetahuan guru piket. Nah, apabila berhalangan hadir, wajib memberikan surat keterangan yang ditunjukkan kepada kepala sekolah atau wali kelas. Jika sakit lebih dari 2 hari harus menggunakan surat keterangan dari dokter. Ketujuh, setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ditetapkan oleh sekolah. Jadi kalian kalau besok sudah tidak pandemi, ikut ekstrakurikuler ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa, ekstrakurikuler, upacara, belajar di kelas, saling mengenal, saling memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Kemudian, semua kegiatan peserta didik sekolah berlangsung jam 6.50 sampai dengan 15.30 kecuali ada hal yang khusus. Larangan. Ada beberapa larangan. Yang paling penting adalah siswa itu tidak boleh terlambat, kemudian tidak boleh merokok atau membawa rokok di lingkungan sekolah, tidak boleh membawa senjata tajam, senjata api atau alat-alat yang membahayakan, tidak boleh mencoret-coret di atas meja, tembok, dan lain sebagainya, tidak boleh berkelahi, membuat keributan, keonaran dalam bentuk apapun, dan dilarang membawa handphone kecuali untuk kepentingan pembelajaran dan dengan seizin guru. Jadi kalau kalian mau membawa handphone ke sekolah sudah harus ada izin gurunya. Kemudian dilarang memakai sepatu selain warna hitam. Kalau melanggar akan diambil sepatunya dan diberi waktu selama 1 minggu bagi orang tua atau wali murid, dan apabila tidak diambil akan dianggap hilang. Jadi akan ada kalian harus memakai sepatu warna hitam, tapi akan ada suatu hari yang bisa diperbolehkan untuk memakai sepatu selain hitam. Ada satu hari, biasanya di hari Jumat itu boleh memakai sepatu selain warna hitam. Kemudian siswa tidak boleh mencukur alis, memakai perhiasan yang berlebihan atau berhias diri. Kalau kalian memakai perhiasan yang mencolok dan sebagainya, itu takutnya kalian akan membahayakan diri kalian sendiri ketika nanti di jalan atau seperti apa, atau nanti kalau hilang di sekolah kan juga akan kesusahan. Kemudian jangan berhias diri kalian karena kan masih usia remaja ya. Jika kalian berhias diri terlalu banyak atau terlalu menor mungkin bapak ibu guru akan lebih takut jika kalian nanti kulitnya rusak, iritasi atau seperti apa. Selanjutnya, siswa dilarang membawa kendaraan bermotor, harus diantar jemput oleh orang tua. Nah, maksud di sini karena anak-anak usia SMP itu masih di bawah 17 tahun dan belum mempunyai KTP dan hak untuk menggunakan kendaraan bermotor, belum mempunyai izin atau SIM. Maka dari itu kami mohon sekali kerjasama dari orang tua wali untuk mengantar jemput anak dan untuk membantu kami dan bekerja sama bersama dalam mengawasi anak di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Sanksi itu ada 6 tahapan. Yang pertama teguran langsung, kemudian peringatan tertulis, kemudian tidak diperkenankan mengikuti pembelajaran, kemudian ada juga skorsing atau dikembalikan kepada orang tua dalam jangka waktu tertentu, terus bisa juga dilaporkan kepada alat negara atau yang berwajib. Yang maksudnya di sini adalah kepolisian juga melakukan tindakan kriminal atau bagaimana, dan yang terakhir adalah dikeluarkan dari sekolah. Penghargaan. Peserta didik berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik dapat diberi pengharumkan nama baik sekolah sebagai juara. Peserta didik diberikan, di sini ada prestasi tingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional, dapat piagam penghargaan dan duplikat piala jika ada. Yang kedua, jika prestasi yang didapat secara kelompok beranggotakan lebih dari 3 orang hanya mendapat piagam penghargaan. Dan terakhir, hal khusus. Apabila peserta didik melakukan tindak kriminal, asusila, atau tindakan serupa yang mempengaruhi buruknya dapat mencemarkan nama baik sekolah, maka yang bersangkutan tanpa melalui proses peringatan, teguran lisan, teguran tertulis, atau pembinaan akan mendapatkan sanksi sesuai hasil konferensi kasus. Hal-hal yang belum atau tidak tercantum dalam tata tertib ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh sekolah. Nah, berikut adalah
tata tertib dan peraturan akademik sekolah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berkumpul di sekolah kembali. Tolong dicermati baik-baik peraturan akademik dan tata tertib sekolah agar kalian dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan benar. Jika ada kesulitan, kalian dapat menghubungi wali kelas kalian masing-masing atau guru mata pelajaran masing-masing untuk mendapatkan solusi yang kalian inginkan atau kalian butuhkan. Terima kasih, cukup sekian dan dapat Ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.